bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang. selamat siang Bapak Junai. Iya, selamat siang juga Ibu Coach. Terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya sore ini ya. Saya tadi agak kaget tadi pagi Pak Junai nelpon itu saya agak kaget sih sebenarnya. Gimana nih kabar Pak Junai hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk hari ini alhamdulillah sehat. Kemudian baiklah untuk hari ini bisa konfirmasi segala hal yang ingin disampaikan mungkin kepada Ibu untuk hari ini. Oke, ya kita akan coaching nih sebentar ya Bapak pada hari ini. Kira-kira Bapak nih mau ngomongin apa nih di sore hari ini? Gini Bu, untuk hari ini yang saya tanyakan kepada Ibu ini, saya ada beberapa hal yang sangat mengganjal sekali di dalam pembelajaran. Di mana pembelajaran saya itu dilaksanakan di siang hari, Bu. Kan sebelumnya pembelajaran saya itu dilaksanakan di pagi hari. Tetapi selama ini ada perubahan jadwal, itu Oke. dilaksanakan di siang hari. Di mana di siang hari itu saya ini sangat terganggu saya dengan keadaan yang luar biasa, ada perubahannya, Bu. Oke, jadi ada perubahan nih Pak ya di pembelajaran yang ada di siang hari. Kira-kira Bapak mau menceritakan apa nih perubahannya nih yang terjadi di pembelajaran pada siang hari dibandingkan dengan yang di pagi hari nih? Gini, Bu, perubahannya itu siswanya, Bu. Nah, di pembelajaran di siang hari ini siswanya ketika saya masuk, itu siswanya susah sekali diatur, Bu. Mungkin ada yang tiduran, ada yang mengantuk, kemudian mereka ya malas lah, mungkin ada sedikit bosan dengan yang ada. Nah, ini saya perlu harus tahu apa ya penyebabnya ini. Mungkin Ibu bisa memberikan solusinya lah kepada saya ini. Oke, Bapak, yuk kita cari bersama ya, Bapak. Jadi gini, Bapak mau menceritakan masalah anak-anak yang mengantuk, anak-anak yang bosan, anak-anak yang kepanasan kalau pembelajaran ini di jam siang, begitu ya, Pak? Kemudian penyebabnya apa dan bagaimana nih cara mengatasinya? Supaya anak-anak ini tidak mengantuk, tidak bosan, tidak panas di jam siang pembelajaran. Begitu kan, Pak? Maksudnya ya? Iya, Iya. iya. Ya, karena percakapan kita ini singkat gitu ya. Apa yang Bapak Junai inginkan dari percakapan kita hari ini kira-kira? Yang saya inginkan pembelajaran yang saya lakukan di siang hari itu lancar, Bu. Jadi tidak ada siswa yang mengantuk, tidak ada siswa yang tiduran, tidak ada siswa yang kepanasan, malas belajar itu, Bu. Mungkin itu yang ingin saya inginkan untuk setiap pembelajaran. Oke, jadi Bapak ingin nih di pembelajaran Bapak nanti kalau di sesi siang begitu anak-anak itu tidak mengantuk, mereka tidak kepanasan, mereka tidak bosan, begitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran ini berjalan efektif, berjalan dengan lancar, begitu kan ya Pak ya. Gini, saya tanya dulu, untuk Bapak sendiri nih, kalau Bapak itu di posisi anak-anak, apa yang Bapak akan lakukan saat pembelajaran di siang hari yang supaya Bapak tidak ngantuk, supaya Bapak tidak jenuh, tidak bosan, tidak kepanasan begitu. Apa nih yang mungkin Bapak akan lakukan seandainya Bapak tuh di posisi anak-anak begitu? Nah, kalau saya sebagai anak-anak inginnya ada permainan lah, Bu. Permainan. Hanya Jadi kan permainan. supaya ya tidak tegang.
Apalagi misalnya habis dari kantin jam 1 itu kan, harus ada relaksasi ya, kemudian kalau cuacanya panas perlu ada kenyamanan lah. Nah, di kelas kan supaya belajar lebih, serius lagi gitu, Bu. Itu Nah, kemauan. oke, jadi kalau Bapak nih diposisikan menjadi siswa begitu ya, Bapak ingin di dalam pembelajaran itu ada permainan, ada ice breaking begitu ya, Pak, ya. Nah, kalau itu tuh yang Bapak mau, idealnya begitu ya, kira-kira apa nih yang membuat siswa itu jadi tidak mengantuk, tidak kepanasan begitu? Berarti kan dari sini kan bisa nih kita lihat ya, Pak, ya, bahwa kalau Bapak menjadi siswa tadi bahwa mereka menginginkan ada permainan di dalam games, berarti mungkin bisa seperti itu. Anak-anak mungkin ingin ada ice breaking yang menyenangkan. Nah, oke. Nah, jadi selanjutnya nih, kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan? Tadi kan Bapak sudah mengandai-andaikan diri Bapak sebagai seorang siswa. Wah, Nah, setelah itu kan Bapak, oh berarti kalau sebagai siswa, idealnya harusnya Bapak melakukan apa sebagai seorang guru? Setelah mengetahui kemungkinan bahwa siswa tadi mengantuk di jam pembelajaran siang itu inginnya ada permainan di dalam pembelajaran, begitu kan ya? Nah, saat Bapak sudah di posisi sebagai seorang guru, idealnya apa yang harus Bapak lakukan? kalau menurut saya itu lebih baik, apa nih, diberi relaksasi sebentar ya. Kalau jam 1 siang habis masuk itu sebentar diberi, apa ini, relaksasinya pemberian kesadaran lah. Nah, jadi kesadaran bisa berkenaan dengan stop, berkenaan dengan ice breaking di awal itu supaya, menarik perhatian mereka, supaya mereka lebih tertarik untuk belajar tentang materi yang akan diajarkan. Mungkin itu, Bu. Nah, cuman gini Pak, sebelumnya itu kita cari tahu dulu nih penyebabnya kira-kira anak-anak mengantuk itu di dalam kelas itu atau dia kepanasan itu apa sih? Penyebab yang sudah terjadi di dalam kelas Bapak begitu ya. Kira-kira apa kira-kira menurut Bapak nih penyebabnya? Kalau itu setahu saya karena berdekatan dengan apa ya, jam istirahat, Bu, itu. Dengan istirahat, kemudian harinya panas, gerah, itu bisa yang menyebabkan mereka, apa ini, mengantuk, tertidur, dan malas belajar. Kayaknya seperti itu, Bu. Nah, jadi ya tadi penyebabnya mungkin karena mengantuk. Mengantuk itu karena mereka kekenyangan, Pak, ya, di jam istirahat. Sudah makan, minum di jam istirahat, mereka mengantuk. Pas di pembelajaran, mereka juga kepanasan. Nah, tadi sudah Bapak idealnya yang harus Bapak lakukan tadi kan memberikan apa tadi kesadaran penuh mindfulness begitu ya, memberikan pembelajaran yang ada permainan, ada ice breaking, menggunakan teknik stop juga begitu tadi Pak ya. Nah, ya terus nih jika ada hambatan Pak dari yang sudah rencana Bapak nih yang ingin melakukan teknik stop, ingin melakukan adanya permainan di dalam pembelajaran, jika ada hambatan dari yang ingin Bapak lakukan ini tadi, kira-kira ada opsi lain nggak Pak nantinya? Yang bisa dilakukan selain memberikan permainan, memberikan teknik stop tadi di dalam pembelajaran? Oh iya, mungkin sedikit tambahan di tengah pembelajaran lah, ada apa ini, selain ice breaking itu ada tambahan permainan yang lebih menantang, kayaknya seperti itu, sesuai, materi, bisa apa ini, yang menantang bisa, metode belajar mungkin dirubah sedikit supaya ada tantangan untuk siswa lebih aktif lagi lah. Nah, jadi tidak monoton, tidak santai, ya lebih aktif lagi, mungkin ada dari segi permainannya lah diadakan lagi itu, Bu. Oke, jadi tadi ya di tengah-tengah pembelajaran diadakan permainan yang lebih menantang. Nah, dari kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 nih Pak ya, kira-kira di level berapa nih cara Bapak ini akan berhasil untuk
teknik di kelasnya nanti untuk memberikan pembelajaran yang nyaman tadi. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di level berapa nih? Kalau level itu mungkin PEPT Bu, 50 lah, 50 lah. 50-50 ya, 50-50 angka keberhasilan Iya. dari cara yang ingin Bapak Nah, terapkan di kelas untuk memberi kenyamanan ya pada murid. iya. Nah, oke. Kapan nih kira-kira ada jam siang lagi setelah ini? Setelah hari ini kapan ada jam siang lagi nih, Pak? Oh, besok siang terus Bu mengajarnya ini. Jadi Oh, saya akan terapkan ini. Jadi nih mulai besok nih setiap hari berarti ada jam siang, Pak ya? Ada, iya ada. Nah, ya, di jam siang itu nanti yang mana nih yang paling mungkin Bapak coba lakukan dulu dari beberapa metode pembelajaran tadi yang ingin Bapak terapkan di kelas? Dari Yang pertama dari itu next stop. kesadaran diri dulu Bu. Kesadaran diri yang akan saya laksanakan untuk di awal pembelajaran supaya mereka sadar bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran. Di tengah-tengah baru ice breaking dan permainan kalau ada istilah seperti itu. Iya. Tekniknya harus seperti apa nih Pak untuk kesadaran tadi? Tekniknya harus seperti apa? Apakah di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran nanti atau seperti apa? Tekniknya di awal saja. Kalau kesadaran di awal kita berikan panduan nanti supaya anaknya sadar bahwa materi akan disampaikan. Oke, jadi di awal pembelajaran ya Pak. Nah, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak nih untuk melaksanakan strategi Bapak yang kira-kira bisa membantu Bapak? Misalnya nih untuk strategi yang menggunakan teknik stop tadi atau misalnya strategi dalam supaya anak-anak tuh tidak kepanasan di dalam ruangan. Siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bapak menurut Bapak? Yang jelas kan ada tidak yang bisa membantu Bapak nanti di sekolah? Oh, ada bagian sarana kayaknya Bu. Bagian sarana kan perlu. Iya. Kalau untuk metode pembelajaran bisa nanti diminta dengan teman sejawat lah untuk guru yang membantu pelaksanaannya. Iya. Jadi ada Pak ya yang bisa membantu Bapak ya. Oke, di titik ini Pak, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita sampai di titik ini? Kira-kira yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita? Oh, yang saya dapatkan tadi penjelasan Ibu memberikan motivasi dorongan saya untuk tetap belajar dengan lancar, memberikan motivasi untuk tetap bersemangat kayaknya. Seperti itu supaya saya lebih semangat lagi kayaknya walaupun di jam siang. Seperti itu Bu, supaya tetap semangat, tidak lelah lah, semangat. Ya, jangan kalah dengan anak-anak gitu kan. Kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan metode tadi yang sudah Bapak sampaikan? Kalau bisa mulai besok sudah diterapkan Bu, karena kan sejam belajar saya siang semua. Kayaknya untuk semester ini ada yang pagi juga, ada yang siang. Sebagian siang. Jadi yang siang semua nanti akan saya terapkan mulai besok lah akan saya terapkan. Jadi yang mana dulu nih Pak nanti yang mau Bapak terapkan, yang konsistennya di mana nanti? Teknik yang mana tadi? Teknik awal Bu, yang awal tadi. Yang menggunakan stop tadi Pak ya? Iya. Oke, jadi dimulai dari besok Bapak akan menggunakan teknik stop pada pembelajaran Bapak di siang hari. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya mau minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nih untuk membicarakan kelanjutannya seperti apa perkembangan dari apa yang sudah ini Bapak terapkan dari permasalahan Bapak. Oke, terima kasih juga Bu, Ibu yang telah memberikan motivasi kepada saya sehingga saya lebih belajar, lebih memberikan lagi metode yang lebih baik lagi untuk siswa supaya lebih baik belajar lagi. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Junai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rinda, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Junai. Saya alhamdulillah sehat, kabar saya baik hari ini.
Oke, terima kasih Ibu telah menghubungi saya kemarin ya. Iya, Saya lihat ada menghubungi saya, itu ada keperluan apa Ibu menghubungi saya sehingga perlu pertemuan hari ini? iya Pak, jadi ada sedikit permasalahan nih Pak di dalam pembelajaran, bukan pembelajaran sih, di keadaan di sekolah, di kelas begitu. Jadi ada anak murid saya begitu ya yang sering terlambat Pak datang ke sekolah. Hampir setiap hari terlambat. Oh, terlambat setiap hari Ibu ya? Iya, Eh, ya, terlambat setiap hari. Ibu sekolahnya di sekolah dasar, di SMP, SMA ini Ibu ya? saya di SD Pak, sekolah dasar. Oh, di SD sekolah dasar. Iya, sekolah Oke, dasar. iya. Berarti bagus ini Ibu, bagus sekali Bu kalau di sekolah dasar itu, karena sekolah dasar itu perlu pemahaman yang lebih mendasar ya. Nah, di sini ya ingin saya tanyakan, apakah anak itu salah satu yang terlambat atau bersama dengan yang lain, Ibu? Kebetulan satu-satunya Pak di kelas saya yang terlambat, yang sering terlambat gitu, satu-satunya dia yang sering terlambat. Oke, satu-satunya yang terlambat ya. Iya Pak. Ibu sudah memberitahu kepada orang tuanya, dia yang terlambat di sekolah, sudah ada pemanggilan kepada mereka? Kebetulan belum ada pemanggilan sih Pak, masih berbicara dengan anaknya saja, masih menegur anaknya saja supaya diusahakan jangan terlambat begitu. Oke, anaknya ini terlambat, boleh bertanya ya Bu ya, Iya itu Pak. datangnya sendiri atau bersama orang tuanya sehingga terlambat terus setiap hari itu? Dia kebetulan diantar sama ibunya, setiap pagi itu diantar sama ibunya Pak. Mau diantar sama ibunya. Boleh tahu jam berapa ibunya mengantar ke sekolah? Sampai ke sekolah itu Pak jam 7.55, kadang bisa juga jam 8 gitu. Kami kan di SD kebetulan masuk jam 7.45. Nah, jadi jam 7 lewat 55, kadang jam 8 pas baru sampai baru datang gitu ke sekolah. Oke, anaknya nih terlambat ya, jam 7.55 sampai di sekolah. Menurut Ibu adakah yang lain lagi yang membuat si anak itu terlambat? Mungkin ada pengetahuan dari Ibu selain itu? Kalau anaknya cerita ke saya Pak, dia bilang itu menunggu mamanya siap-siap Pak, karena menunggu ibunya siap-siap, jadi dia Oh, terlambat. berarti kita bisa dong ini mengetahui. Nah, kalau Ibu sudah tahu anaknya ini bercerita bahwa dia menunggu ibunya yang siap-siap berangkat, ya berarti kita sudah dapat. Boleh tahu pekerjaan orang tuanya ini apa dan tempat tinggal jauh nggak dari sekolah, Bu? Orang tuanya katanya itu dia berjualan di pasar, kebetulan rumahnya tidak jauh dari sekolah Pak, tidak sampai 1 kilometer dari sekolah. Ya, Tidak jauh ya, Bu, ya? iya. Berarti tidak jauh, kemudian orang tuanya sudah tahu, Ibu. Untuk hal ini apakah ada gagasan mungkin dari Ibu sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya si anak? Adakah mungkin ada Iya Pak. gagasan yang Ibu sampaikan? Iya, mungkin saya sudah mencoba mengingatkan untuk kesepakatan kelas begitu ya, tetapi mungkin belum melakukan, keyakinan kelas restitusi segitiga itu mungkin memang belum saya lakukan. Saya masih hanya menegur, kemudian juga saya juga belum berbicara dengan orang tuanya, hanya masih sebatas menegur anaknya begitu. Jadi belum ada tindakan lebih lanjut Pak, selain menegur saja dulu bahwa besok jangan lagi terlambat ya begitu. Tapi Nah, nyatanya itu
besok masih saja terlambat gitu. Bagus itu Bu, perilaku Ibu sudah memberikan teguran kepada anaknya yang terlambat sehingga tidak akan terulang kembali untuk berikutnya. Tetapi baiknya kita cari Bu ya solusinya. Kalau anak ini terlambat terus berulang kali berarti kita harus gali lagi kenapa dia bisa terlambat. Tadi kan sudah tahu jaraknya dekat ya, kemudian orang tuanya bekerja. Nah, kalau bisa adakah selain itu solusi untuk menyelesaikan sekira anak itu tidak terlambat ke sekolah? Mungkin dari Ibu ada masukan selain gagasan yang pertama? Iya, mungkin tadi ya Pak, saya akan melakukan restitusi, segitiga restitusi tadi. Habis itu mungkin saya akan mencoba berbicara dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya, mungkin 2 cara itu yang mau saya lakukan gitu ke depannya nanti. Oke, 2 cara. 2 cara, Bu ya? Oke. 2 cara itu mana yang lebih utama, Bu, untuk dilakukan? Ya, cara pertama atau yang kedua untuk kita supaya si anak ini tetap berhadir ke sekolah tepat waktu? Mungkin saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi dulu, Pak, ya, kepada anak murid saya itu nanti. Saya coba untuk melakukan segitiga restitusi, saya mengingatkan tentang keyakinan kelas di dalam kelas yang sudah memang dibuat. Mungkin itu dulu yang akan saya coba lakukan gitu. Oke. Kalau Ibu melakukan segitiga restitusi, kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu untuk melakukan segitiga restitusi itu, Bu? Yang dilakukan? Ya. Ya mungkin sebelumnya saya akan mencoba berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang hal yang terjadi di dalam kelas tentang anak murid yang saya yang sering terlambat ini, Pak. Jadi mungkin saya akan mencoba berkonsultasi dulu bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Oke, berarti perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru, dan pengelola sekolah ya Bu ya untuk mendukung kegiatan restitusi tadi. Segitiga Iya. tadi ya? Oke. Ya, segitiga restitusi Itu tadi. sangat bagus Bu, itu sangat bagus sekali. Kemudian setelah restitusi ini dilakukan, adakah yang menjadi kendala jika restitusi itu dilakukan? Mungkin adakah kendala dari Ya, Ibu? saya takut juga sih Pak, kalau ada terjadi hambatan-hambatan misalnya setelah saya sudah melakukan restitusi segitiga ini tadi ya, ternyata anak saya ini tadi masih terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Padahal kan sudah itu yang saya takutkan Pak. Takutnya kalau masih terjadi hal seperti itu, masih terlambat datang ke sekolah, gitu. Oke, jadi rencana Ibu tadi melakukan hal-hal ya segitiga restitusi agar si anaknya itu tidak terlambat ke sekolah dan bisa bersekolah seperti biasa. Dan kita kembali lagi untuk di rumah orang tuanya ini adakah yang mendukung sekira anaknya itu bisa misalnya tidak terlambat lagi selain Ibu kan melakukan restitusi di sekolah, apakah pihak di rumah itu ada yang melakukan Bu atau dukungan untuk sekolah? Mungkin di rumah itu bisa orang tuanya Pak ya, mungkin mama ibunya nanti saya mintakan perhatian khusus dari ibunya supaya anaknya tidak terlambat, dan mungkin juga karena di rumah juga ada neneknya, mungkin nanti juga neneknya juga bisa saya minta bantuan perhatian khusus juga untuk si anak dan juga untuk ibunya begitu kan, karena kan di sini terlambat ini kan karena menunggu ibunya juga bersiap-siap untuk jualan, menyiapkan jualan begitu. Nah, berarti dapat kita Bu ya
masalahnya si anak itu kan terlambat karena menunggu ibunya menyiapkan berjualan, kemudian si anak siap-siap untuk berangkat ke sekolah, ya karena menunggu orang tuanya dia terlambat. Nah, selain itu solusinya kan tadi melakukan segitiga Iya, restitusi. segitiga restitusi. Ya, tetapi kalau masih terlambat juga, mungkin ada lagi Bu, solusi lain yang ingin direncanakan selain segitiga restitusi, mungkin dari rumah ke sekolah mungkin ada Ya solusinya? mungkin nanti saya akan coba berbicara langsung dengan orang tuanya, memanggil ibunya ke sekolah. Nanti mungkin saya juga akan memberikan apa ya, semacam jalan keluar untuk ibunya kalau memang tidak bisa mengantar begitu, bisalah diojekkan lah begitu misalnya, atau menyuruh siapa yang bisa mengantarkan, keluarga dekat di sana yang bisa mengantarkan. Kalau memang ibunya terlambat bersiap-siap, yang membuat anak terlambat, mungkin bisa itu Pak salah satu solusinya lagi ya selain segitiga restitusi, saya rasa sih ya. Oke, untuk segitiga restitusi, kapan Ibu laksanakan untuk kegiatan tersebut? Mungkin besok sudah bisa saya lakukan, apalagi kalau saya lihat nanti besok masih terlambat, bisa saja langsung saya jam istirahat begitu Pak ya, saya melakukan pemanggilan menggunakan teknik segitiga restitusi tadi. Oke, jadi Ibu untuk besok itu sudah melaksanakan teknik segitiga restitusi untuk siswa Ibu yang sering terlambat ke sekolah, ya. Seperti Iya itu Pak. ya, Bu, ya? Ya, saya rasa lebih cepat lebih baik. Oke, nah ini yang bagus, Bu. Jadi melaksanakan kegiatan itu lebih cepat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, saya ulang ya, Bu, ya. Kita ulang kembali. Jadi Ibu sudah bersedia siap dengan segala halnya, resikonya jika si anak itu tetap terlambat ke sekolah, Ibu akan memberikan dia jalan keluar dengan memberikan jalan apa nih, tetap memberikan Gojek ya berarti ya? Ya, Baik, kalau menjemput. mamanya memang tidak bisa, misalnya bersiap-siapnya masih tetap terlambat, diantar dengan Gojek begitu, orang anaknya begitu. Iya, nah berarti diantar dengan Gojek, dijemput ya Bu ya dengan Gojek ya. Iya iya, dijemput Kemudian Gojek aja. melaksanakan segitiga restitusi dimulai besok. Iya, Oke mulai ya. besok. Iya. Oke, berarti kita sudah bisa menyelesaikan diskusi kita hari ini bahwa nanti si anak itu akan diberikan pembelajaran tentang teknik si anak ya dibawa ke dalam teknik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah. Oke, Iya. bagaimana Bu? Apakah perasaan Ibu sekarang sudah memperoleh hasil yang memuaskan dengan penjelasan yang ada? Iya Pak, saya merasa sangat senang, sangat lega juga, dan sangat terbuka sekali pikiran saya setelah berbincang dengan Bapak Junai, mendapatkan solusi untuk permasalahan saya di kelas, begitu. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Mudah-mudahan kita nanti kapan-kapan saya akan cek apakah Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi itu di kelas, apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran terhadap anak. Apabila si anak itu terlambat datang, akan kita cek. Minggu depan akan kami cek kembali. Kita bincang-bincang lagi Bu ya, supaya Iya Pak, lebih iya Pak. mendalam lagi. Oke Bu, mungkin cukup dulu pertemuan kita hari ini. Semoga lebih memberikan hasil yang lebih baik. Apa yang kita peroleh untuk menyelesaikan
permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita, sehingga bisa memberikan yang terbaik kepada murid kita, sehingga mereka tidak terlantar, ya kan, tetap bersekolah, tetap bersemangat, walaupun apa yang terjadi. Nah, ini kita memberikan pengorbanan, ya Bu ya. Oke Bu, Iya, terima Pak. kasih banyak atas waktunya. Nah, oke, saya ucapkan sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan. Saya sangat senang sekali. Oke, sampai ketemu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.